Hai, kembali lagi bersama saya Anita Mawar Embun Molokar Malai, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya semester 9 dengan NIM 1703030022 dan untuk memenuhi tugas mingguan yang kedua, saya akan mereview buku yang berjudul Elemen dalam Penerbitan dan Budaya Buku. Nah, ini diedit oleh Samta Rainer, Universitas College London. Orientasi digital penerbitan di ekonomi perhatian, Erleskine, Universitas Bogor. Nah, penulisan digital penerbitan di ekonomi perhatian, elemen dalam penerbitan dan budaya buku. Buku ini terdapat 3 bagian. Bagian pertama adalah penulisan digital baru. Bagian kedua ada kekuatan penulis demokratik. Dan yang ketiga, kelas bawah yang meningkat dari penulis fanfic. Begitu. Jadi dalam buku ini, penulis demokratik tidak ditentukan oleh ukuran nama mereka dalam kaitannya dengan judul buku mereka. Sementara mereka mungkin naik ke kesuksesan terlaris, mereka juga mungkin tetap berada di dalam amatir yang sering dilambangkan membagikan tulisan mereka dalam sebuah hadiah ekonomi. Penulis demokratik tidak ditentukan oleh bentuknya genre mereka, jumlah salinan yang terjual atau kemampuan mereka untuk mendapatkan kontrak penerbit royalti. Sebaliknya, mereka adalah penulis karena mereka terhubung dengan pembaca. Terlepas dari platform, penghargaan, media, atau metode distribusi. Penulis demotik mendefinisikan diri mereka sebagai penulis hanya dengan menulis dan membagikan karya mereka, menemukan teknologi dan jalur terbaik menuju jumlah pembaca yang sesuai dengan keinginan mereka. Tujuan pribadi terlepas dari budaya atau persepsi mereka sendiri tentang legitimasi dan atau kualitas pekerjaan mereka. Untuk novelis baru di era penerbitan royalti yang menghindari risiko ini berarti merangkul mekanisme alternatif untuk penerbitan, memisahkan royalti penerbit. Kisah sukses sebelumnya seperti Hugh Howard, Andy Weir, Amanda Hocking, dan Robin Sloan menerjangi jalan bagi para penulis ini saat mereka memeriksa pilihan mereka. Di satu sisi adalah perjalanan yang redup selama bertahun-tahun, pertanyaan, penolakan, dan banyak pilihan, serta perubahan terkait pekerjaan mereka yang mencabut hak mereka sampai tingkat yang berbeda-beda dan menghadiahi mereka dengan sedikit uang. Dalam hal royalti, jika mereka pernah mencapai kesuksesan dalam bentuk publikasi di semua
Di sisi lain adalah rute cepat dan mudah untuk publikasi yang memberikan instan kepuasan, kontrol penuh, representasi, royalti yang jauh lebih tinggi, dan koneksi yang lebih langsung ke pembaca, tanpa meniadakan yang biasanya lebih jalur yang menguntungkan melalui uang muka, penjualan volume, dan penjualan hak film ke royalti penerbitan jika karya mereka terbukti populer. Seperti yang ditunjukkan oleh angka-angka, lebih banyak penulis menjadi penulis yang diterbitkan berkat inovasi ini. Namun, pengambilan rata-rata berkurang. Penerbit royalti yang terikat menawarkan uang muka yang lebih sedikit dan lebih rendah yang baru muncul. Pasar menjadi kebanjiran dan pekerjaan mengalami penurunan. Kemampuan untuk ditemukan dan banyak platform muncul dalam ekonomi hadiah internet yang membudayakan penulis untuk menyangkal hak kekayaan intelektual mereka, dan pembaca mengharapkan karya yang gratis, karya untuk gratis. Para penulis yang telah mencapai kunci sukses melalui penerbitan indie adalah mereka yang karya-karyanya baik secara kebetulan atau secara sengaja, biasanya secara kebetulan, menjangkau anggota audiens utama. Untuk L. James, itu adalah pembaca yang menjadi tuan rumah pesta peluncuran buku yang dihadiri oleh penerbit royalti untuk Andy Weir dan Robin Sloan, Gesk, Sains dan Teknologilah yang menerima konten mereka dan mempromosikannya dari mulut ke mulut. Untuk Noel Stephenson, itu adalah Tumblr, komunitas yang mengaduk sketsa lucu menjadi meme penggemar. Sangat penting untuk mengakui bahwa penulis ini adalah pengecualian daripada normal. Kebanyakan indie penulis mendapat sekitar $500 dalam Kamanko 2013, dan bahkan itu miring ke atas oleh penghasilan tinggi seperti yang ditampilkan dalam elemen ini. Meskipun demikian, para penulis ini mencapai kepengarangan melalui publikasi mereka dan koneksi ke audiens mereka, terlepas dari kompensasi moneter atau ukuran pembaca mereka. Pembaca ceruk ini benar-benar besar atau kecil memberikan tingkat kepemikiran atas teks, dengan bangga menemukan itu, dan penulisnya berbagi dengan bersemangat dengan orang lain dan merekomendasikannya ke media sosial dan di konsumen ulasan.
Komunitas ini terbentuk terlepas dari lokasi penulis, jenis kelamin, usia, terlepas dari genre novel, panjang, dan bahkan kualitas penulis. Baik, sekian hasil review buku dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa.